Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan pagi hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan berkumpulnya kita setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah ini mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh bagi kita. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas tafsir surat Al-Asr, ya, tafsir surat Al-Asr. Terakhir, ya, ada pertanyaan yang dimaksud dengan salatul wusta, bahwa ada memang nanti para ulama berbeda pandangan terkait dengan yang dimaksud dengan salatul wusta. Jadi salat pertengahan itu salat yang mana? Nah, tapi kemudian yang cenderungnya para ulama mengatakan bahwa yang disebut dengan salatul wusta itu adalah salatul asri, ya, yaitu salat asar. Di dalam hadis riwayat An-Nasa'i nomor 474, wa akhbarani Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar telah mengkhabarkan kepadaku, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, man fatathu salatul asri, siapa yang kehilangan salat asar, ya, fata itu artinya luput, ya, hilang. Jadi siapa yang kehilangan salat asar, faka'annama wutira ahlahu wa malahu, seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya, ya. Jadi orang yang meninggalkan salat asar itu sama seperti orang yang sudah kehilangan keluarga dan harta, gitu. Kan kadang teka rasa, ya, kan biasanya kita mah terasa kalau sesuatu yang terlihat. Ketika kita punya uang 100.000 kemudian hilang 20.000, karaos tuh Bu, karaos, ya, kemana yang 20.000 itu kan rame, gitu. Padahal sebetulnya ketika orang dia tidak meninggalkan sholat asar, maka sesungguhnya dia sudah kehilangan, ya, kehilangan apa Pak? Nah, coba ada orang yang tidak sholat asar ribut tuh, ya, ente sugan ribut gitu, ya. Tidak, kenapa? Dia merasa seakan-akan tidak ada kehilangan. Padahal Nabi menyampaikan orang yang kehilangan sholat asar seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Maksudnya apa? Rugi, ya, rugi pisah. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, ini terakhir kita bahas. Jadi asar itu maknanya adalah waktu yang emergensi. Artinya apa? Waktu kita sangat terbatas, ya, waktu kita sangat terbatas. Seperti misalkan kalau ada rumah atau gedung kebakaran, kemudian datang mobil pemadam. Nah, mobil pemadam biasanya laun tawa tarik. Kenapa tarik? Karena emergensi, ya. Kalau lama datangnya maka akan semakin besar, ya, makanya rusuh kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa hidup kita itu sangat emergensi, hidup kita itu sangat sedikit, ya, hidup kita itu sangat pendek, gitu. Makanya jangan sampai hidup yang sangat pendek ini kita sia-siakan. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah,
Innal insana lafi khusrin. Ya, innal insana lafi khusrin. Inna itu huruf apa Bu? Huruf taukid. Nah, ya, belajar bahasa Arab apal ya. Jadi inna itu huruf taukid. Ya, jadi taukid itu apa artinya? Taukid itu penguat. Ya, penguat. Artinya kenapa sesuatu itu pakai huruf taukid? Menunjukkan penegasan, penguatan. Innal insana, sesungguhnya al insan. Apa arti al insan? Manusia. Manusia yang mana? Manusia yang mana Bapak Ibu? Sebagian atau semua? Semua. Ya, semua jenis al insan. Semua jenis yang disebut oleh Allah dengan sebutan al insan, maka dia masuk ke dalamnya. Ya, lafi khusrin. Di situ ada lam, lamnya pun sama lam taukid juga. Ya, jadi ada dua. Inna sesungguhnya, manusia itu, lafi sungguh. Ya. Jadi kalau terjemah begitu, sesungguhnya manusia itu sungguh. Ya, dua gitu. Bayangkan kalau dua huruf taukid menunjukkan wah nggak mungkin. Ya. Tidak mungkin tidak terjadi. Ini pasti terjadi karena taukidnya kuat gitu, ya. Penguatnya sampai dua kali. Lafi khusrin, ya, benar-benar dia berada dalam kerugian. Nah, pada kalimat alif al insan itu ada alif lam, ya. Alif lamnya adalah alif lam al jinsiyah al istighraqiyah, ya. Kan beda di surat At-Takasur, ya. Di surat At-Takasur itu ada alif lam juga, alhaakumut takasur. Ya, di kalimat At-Takasur ada alif lam tidak? At-Takasur, ya, ada alif lam, tapi maknanya beda dengan makna ini. Ya, kalau alif lam pada kalimat At-Takasur itu alif lam maknanya lil ahdi. Ya, lil ahdi. Kalau ini maknanya al-jinsiyah al-istighraqiyah. Maknanya apa? Maknanya menunjukkan semua jenis manusia. Ya, kecuali yang tidak dapat taklif. Anak kecil, orang gila. Nah, itu dia nggak masuk ke sini. Ya, jadi manusia al-insan alif lam di situ menunjukkan semua manusia, tapi memang anak kecil, orang gila nggak masuk. Karena anak kecil sama orang gila itu tidak terkena taklif. Apa taklif, Pak? Kewajiban, beban. Ya. Makanya kadang sakapeung mah mending nu waras mending nu gelo. Ya. Anu nu waras makan kena beban ya. Itu. Nu gelo henteu. Jadi mending mana, Bu? Ya. Gitu. Jadi orang yang gila, orang anak kecil itu tidak kena taklif, tidak kena beban, gitu. Sedangkan kita, nah kita kena beban. Makanya kita yang kena beban ini nanti akan dihisab, ya, akan dipertanggungjawabkan. Makanya ada yang disebut dengan yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Ya, baik. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an. Nah, di ayat ini innal insana lafi khusrin. Di dalam Al-Qur'an itu ada khusrin, ada khusron, ada khasara. Ya. Nanti kita cek ayat-ayatnya. Ya, jadi ada khusrin, ada khusron, ya, khusronul mubin, khusron. Ada juga khasara. Nah, ini ayatnya. Nah, surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin.
Di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, ya. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya memang ayat ini berkaitan dengan ada seseorang yang masuk Islam teh lamun untung, ya. Jadi kalau masuk Islam pi untungeun Islam. Tapi lamun asup Islam pi rugieun, wah, ya, gitu. Atau kalau ketika dia masuk Islam, hidupnya teh senang, bahagia gitu. Dia tetap dalam kondisi Islam. Tapi ketika masuk Islam banyak ujian, terjadi gitu. Nah, ada yang begitu, ya. Jadi masuk Islamnya itu di tepi, ningali heula kondisi gitu. Ya, lihat kondisi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang Islamnya seperti itu khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Jadi ruginya di dunia dan di akhirat. Ya, ruginya di dunia dan di akhirat. Makanya kenapa disebut dengan khusran? Karena orang itu mendapatkan puncak kerugian. Ya. Jadi kalau kan ada gini, ada orang yang ketika di akhirat dia sengsara, di dunia dia bahagia. Ada orang yang ketika di dunia sengsara, di akhirat bahagia. Bapak Ibu pilih yang mana? Ya, itu. Nah, kita pilih yang mana? Kita pilih yang ketiga. Ya, di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Tapi ada yang keempat, di dunia ripuh, di akhirat ripuh. Nah, itu yang khusron tuh begitu. Ya, khusron tuh begitu. Di dunia ripuh, di akhirat gak ripuh. Ya, di dunia sangsara, di akhirat leuwih sangsara. Itu namanya khusron. Ya, jadi khusron itu khasirad dunya wal akhirah. Apa wal akhirah? Dunia dia rugi, di akhirat pun dia rugi. Itu namanya khusron. Artinya orang ini dia mendapatkan puncak kerugian. Ya, jadi puncak kerugian. Dunia rugi, akhirat rugi. Ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita termasuk yang mana? Hasanah fid dunya, hasanah di akhirat, ya. Kan doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Wah, itu mah luar biasa pisan. Ya, luar biasa. Gitu. Nah, cuman ya kalaupun lah gitu ya, kalaupun di dunia sangsara atau entong sampai di akhirat sangsara, ya. Kerma di dunia teh sangsara, ripuh hirup teh gitu, ya. Tara salat, ya, tara ngaji, kan kerma di dunia ripuh, di akhirat ge ripuh. Nah, janganlah, ya. Gitu. Nah, itu al khusran begitu. Kemudian ada khosaro. Nah, di surat Al-Isra ayat 82. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Dan tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi kenapa disebut dengan khasara? Bapak Ibu, kalau orang yang zalim itu rugi tidak? Saya ulang sekali lagi. Kalau orang yang zalim itu rugi tidak? Contoh zalim itu apa? Ya? Kan di dalam Al-Quran ya, di dalam surat Fatir ya, di dalam surat Fatir, summa awrathnal kitab, maka kemudian kami wariskan Al-Quran, faminhum zalimun li nafsi, kata Allah. Jadi kami turunkan Al-Quran, kami wariskan Al-Quran, faminhum zalimun li nafsi, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri, wa minhum muqtasidun, di antara mereka ada yang muktasid, ya, pertengahan, wa minhum sabiqun bil khairat,
dan di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Jadi ada 3 tuh. Ada yang zalimun li nafsi, ada yang muqtasidun, ada yang sabiqun bil khairat. Nah, contoh zalimun li nafsi bagaimana? Ya. Jadi zalimun li nafsi adalah orang yang menzalimi diri sendiri. Contohnya siapa? Contohnya orang yang tidak melakukan amal soleh, orang yang tidak melakukan kebaikan. Memang kalau secara bahasa zalim itu apa? Kalau secara bahasa zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Seorang pejabat dia bikin tanda tangan, ya. Tanda tangannya apa? Tanda tangannya naikkan harga. Misalkan gitu. Ini mah contoh, ya. Gitu. Jadi dia bikin kebijakan, ya, dengan tanda tangannya dia bikin kebijakan harga silahkan diserahkan ke pasar misalkan. Akhirnya nu kamari langka ayeuna melimpah, tapi hargana naik. Naon contohna? Ya, gitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ya. Ketika seorang punya jabatan, dia punya kekuasaan, dengan tanda tangannya dia menzalimi, ya, dia zalim kepada rakyat, dia zalim kepada orang lain, gitu, kepada masyarakat, itu termasuk, ya, termasuk orang yang zalim, ya, termasuk orang yang zalim, gitu. Ya, kasihan gitu ya, sampai ngantri gitu, Masya Allah, ya. Ibu ke halaman Bu, ya. Jadi orang yang zalim, jadi zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi orang yang zalim dia sudah rugi. Nah, di ayat ini wala yazidudz zalimina illa khasara. Dan tidaklah bagi orang zalim itu kecuali Allah akan menambah kerugian. Kan dengan zalimnya saja sudah rugi. Oleh Allah tambah lagi kerugiannya. Makanya di sini apa makna khosaro? Khosaro itu adalah orang yang mendapatkan kerugian demi kerugian, ya, gitu. Jadi dia mendapatkan kerugian demi kerugian. Itu namanya khosaro. Sama seperti di surat Nuh ayat 21. Qala Nuhun, ya, Nuh berkata, Rabbi innahum asawni, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, ya. Jadi rugi orang ketika dia mendapatkan kerugian itu namanya khasara, ya. Nah, ada lagi khusrin. Nah, khusrin ini yang sedang kita bahas di surat Al-Asr, ya. Innal insana lafi khusrin. Nah, contoh sederhananya beginilah. Khusrin itu orang jualan, ya, orang jualan. Ketika dia jualan, modalnya balik, tapi tidak dapat untung, itu tidak khusrin, ya, gitu. Jadi dia modalnya kembali, tapi nggak dapat untung. Itu namanya bukan termasuk khusrin. Tapi kalau khusrin itu dia jualan, ya. Jadi orang yang jualan untungnya tidak dapat, modalnya habis. Pernah ke halaman? Ya. Jadi orang yang jualan untungnya nggak dapat, ya, dia nggak dapat untung, modalnya juga habis. Itu namanya khusrin, ya. Nah, kenapa di ayat ini Allah menyebut dengan khusrin? Allah kasih modal sama manusia, ya. Apa modal manusia? Modal manusia itu waktu. Allah berikan waktu kepada manusia, tapi oleh manusia tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Waktu yang sudah Allah berikan kepadanya, itulah orang yang khusrin. Kan itu modal itu, ya. Waktu itu modal yang Allah berikan kepada kita. Sekarang modalnya itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, tidak kita gunakan dengan sebaik mungkin. Maka itulah orang-orang yang lafi khusrin. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an
Kan saya ingin tanya, acungkan tangan yang pengen rugi dalam hidupnya. Ada? Tidak ada. Yang pengen untung? Tahu ngacung? Oh ya. Ya. Biasanya kan mindset kita, cara berpikir kita, untung rugi itu biasanya kaitan dengan urusan dunia. Kita jualan, itu kita hitung untung dan rugi. Nah, bagaimana sebetulnya Al-Quran berbicara tentang untung dan rugi? Ya, kita akan lihat. Ini saya akan berikan informasi kepada Bapak Ibu, ayat-ayat Al-Quran yang memberikan gambaran kepada kita orang-orang yang rugi. Ya, artinya kalau ingin jadi orang yang untung, ya jangan terjebak melakukan hal seperti itu gitu. Ya, satu, di surat Az-Zumar ayat 65. Ya, ini rugi versi Quran. Ini rugi versi Quran. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablika, dan juga kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, jika kalian berbuat syirik, ya, jika kalian melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, amalmu dihapus. Coba, ngeri Bapak Ibu. Orang kalau dia berbuat syirik, kata Allah apa? Ini pakai la yahbatanna, benar-benar amalnya akan dihapus. Wala takunanna minal khasirin. Maka dia, ya, dan tentulah kamu, ya, tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Jadi siapa orang yang akan mendapatkan kerugian, kata Allah? Orang yang akan mendapatkan kerugian adalah orang yang melakukan syirik. Ya. Jadi kalau di kehidupan dunia kita melakukan kesyirikan, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Ya, gitu. Bahkan di dalam kitab tauhid dijelaskan bahwa kan ada beberapa hal, kan ada yang disebut dengan syafaat, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sering mendengar istilah syafaat. Nah, syafaat itu nanti akan akan tercapai itu kalau satu, ada orang yang memberikan syafaat, kemudian ada orang yang diberikan syafaat. Tapi nanti ada orang yang diberikan syafaat, tapi yang mau diberikan syafaatnya itu, ya mohon maaf. Jadi ada orang yang memberikan syafaat, tapi orang yang mau diberikannya dia punya penghalang gitu. Ya, hati-hati nih. Misalkan gini, di akhirat kelak, siapa yang bisa memberikan syafaat? Allah, ya, hanya Allah yang bisa memberikan syafaat. Perantaranya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW ini beliau memberikan syafaat. Tapi nanti ada orang yang hendak diberikan syafaat, tapi dia karena melakukan perbuatan, ya, melakukan perbuatan sesuatu, misalkan ya, maka kemudian menjadi penghalang dirinya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah orang-orang yang melakukan syirik. Ya. Rasul ingin ngasih syafaat, tapi orang yang melakukan perbuatan syirik terhalang, kata Allah. Ya, terhalang dia untuk tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah ini, ya, hati-hati. Ya, gitu. Jadi orang yang melakukan syirik terhalang dia. Rasul mau ngasih syafaat nggak bisa, terhalang karena dia melakukan syirik. Ya. Terus apalagi Bapak Ibu yang menghalangi orang mendapatkan syafaat, termasuk syafaat dari Rasulullah SAW. Ada yang tahu? Satu, syirik. Yang kedua, ya, pemimpin. Ya, hati-hati. Ya, pemimpin yang mana? Ya, pemimpin yang zalumun
ghasyumun, pemimpin yang suka zalim, pemimpin yang suka nipu. Ya, gitu. Ya. Makanya jangan mau jadi ya, jangan ya Pak. Maksudnya kalau orang-orang yang beriman harus jadi pemimpin. Kan doa kita apa? Waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami imam, tapi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi lamun sakirana orang jadi pemimpin zalim, entong. Jangan. Kalau sekiranya kita menjadi pemimpin zalim, jangan. Kenapa? Kata Nabi, pemimpin yang zalim, pemimpin yang suka menzalimi, kemudian ghasyum, suka nipu, ya, gitu. Janji A, B, C ternyata tidak, misalkan. Ya. Gitu. Aya diurang? Ya. Maka itu menjadi penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ini hati-hati Bapak sekalian. Ya. Nah jadi ini orang yang rugi, orang yang berbuat syirik, ya, melakukan kesyirikan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang rugi, ya, rugi di dunia maupun di akhirat. Nah, sebaliknya kalau orang yang tauhid, orang yang tidak mengerjakan syirik, berarti itulah orang yang untung. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang untung, maka jadilah kita orang yang tidak mengerjakan syirik. Tapi kalau kita mengerjakan syirik, maka kita akan buntung. Ya, gitu. Kita akan buntung kalau kita mengerjakan syirik. Itu yang pertama. Kemudian di surat Al-An'am ayat 31, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh telah rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Idza ja'atumus sa'atu baghtah, ya, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Jadi baghtatan itu datang dengan tiba-tiba. Sampai ada orang yang lagi makan, ya, dia ambil sendok, belum ngahuap begitu ya, terjadi kiamat. Ya, saking tiba-tibanya. Ada orang yang dia lagi duduk, belum berdiri tegak, kiamat datang. Nah, saking tiba-tibanya. Qalu, mereka mengatakan, ya hasratana ala ma farratna fiha. Ya, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Ya, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, ingatlah amat buruklah apa yang mereka pikul. Jadi Bapak Ibu, kelompok yang kedua yang akan mendapatkan kerugian adalah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Ya. Jadi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, orang-orang yang mendustakan hari akhirat, itulah orang yang rugi. Ya. Dan insya Allah saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini yakin akan berjumpa dengan Allah. Ya, yakin? Inginnya lama atau sebentar? Inginnya masih lama atau ingin sebentar lagi? Ya, kita mesti yakin Bapak Ibu. Ya, kita mesti yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Allah. Maka Allah mengingatkan di dalam ayat yang lain, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, dan sesungguhnya perjumpaan dengan Allah itu pasti terjadi. Ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, perjumpaan dengan Allah pasti terjadi. Ya. Gitu. Nah, jadi siapa orang yang akan mendapatkan kerugian? Yaitu orang yang mendustai perjumpaan dengan Allah. Ya, kita percepat ya. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Ya. Yang ketiga, lihat di ujungnya Bapak Ibu. Wa may yattakhidz syaitana waliyan. Siapa yang menjadikan setan sebagai wali min dunillah, ya, dari selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh ia akan mendapatkan kerugian yang nyata. Nah, jadi kelompok yang ketiga, siapa mereka yang akan mendapatkan kerugian? Yaitu mereka yang menjadikan setan sebagai wali. Wali itu apa? Ya, wali itu pemimpin, wali itu pelindung. Jadi orang itu melindungkan dirinya kepada setan. Ya. Jadi dia menyerahkan dirinya kepada setan. Sehingga apa? Sehingga sibghahnya, ya, celupannya itu celupan setan, bukan celupan Allah. Ya. Nah, di ayat ini kaitannya apa? Di ayat ini memang ada kalimat wala udillannahum, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, wala umanniyannahum, dan aku akan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Maksudnya angan-angan kosong itu bagaimana? Namun Bapak Ibu ngalamun boleh tidak? Nah, Bu, melamun boleh tidak? Nggak boleh, Bu. Ya, nggak boleh kita ngelamun. Ya, nggak boleh kita menghayal. Gitu ngalamun gitu ya. Ya, tetangga beli jet pribadi ngalamun gitu. Ya, iraha urang boga jet gitu ya. Jet pump. Ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, kalau kita bermimpi itu boleh. Ya. Kita punya impian, ya, itu boleh. Misalkan Bapak Ibu bermimpi 2 tahun 3 tahun yang akan datang seperti apa nih, usaha kita harus bagaimana nih. Kalau sekarang omsetnya 1M, 2 tahun yang akan datang harus 5M. Itu impian bukan? Impian, boleh. Yang tidak boleh itu menghayal, ngalamun. Ya. Nah, maksud ayat ini, dan aku, kata setan, aku akan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Nah, ini memang perlu tafsir, ya, perlu penjelasan. Apa maknanya? Maknanya adalah setan itu akan membisikkan kepada manusia supaya apa? Supaya manusia menunda-nunda mengerjakan amal soleh. Gitu. Jadi maksud membangkitkan angan-angan kosong itu adalah apa? Kata para ulama, maksudnya setan akan membisikkan kepada manusia supaya manusia menunda-nunda mengerjakan amal soleh. Ya, mau sodako, besok, dah besoknya masih ayah. Ya, mau ngaji Sabtu ini, Sabtu depan we. Ya, mungkin Sabtu depan teh, Sabtu payuna deui we. Ya. Dibuat angan-angan kosong, seakan-akan bahwa Sabtu depan kita masih hidup. Ya. Nah, makanya jangan sampai kita menunda-nunda amal soleh. Tapi secara umum Allah di sini mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menyerahkan diri kita kepada setan. Artinya hidup kita diatur oleh setan. Karena hanya ada dua, ya, hanya ada dua. Ada hizbullah, ada hizbul syaitan. Ada golongan Allah, ada golongan setan. Mau pilih yang mana? Jelas, kita akan pilih hizbullah, golongan Allah. Maka kita mesti siap diatur oleh Allah. Ya, gitu. Nah, ini yang ketiga. Kemudian, nah ini masuk juga bahasan yang tadi, ya. Jadi setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, siapa yang akan rugi? Ya, siapa yang akan rugi di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat? Yaitu adalah orang yang tidak memeluk Islam. Ya, Bapak Ibu Islam? Bapak Ibu Islam tidak? Muslim? Muslim. Nah, insya Allah, ya, kalau kita Muslim, ya, kita sebagai seorang Muslim, kita melaksanakan ajaran-ajaran Islam, maka insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang rugi. Ya, lamun bener Islamna. Ya.
Wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu. Ya. Mungkin kayaknya ini salah satu ayat yang disarankan oleh pendeta supaya dihapus. Ya. Iya kan? Ya, kan ada 300 ya. Nah, dia menyarankan 300 ayat di dalam Al-Qur'an untuk dihapus sigana ieu salah sahijina. Ya. Kenapa? Kasinggung. Ya, kesinggung. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di kehidupan akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya, gitu. Maka bahagialah Bapak Ibu, Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita dalam kondisi Islam. Hanya bagaimana kemudian kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Insya Allah orang yang Muslim, ya, orang yang beragamanya Islam, maka dia tidak akan rugi. Tapi kalau kita keluar dari ajaran Islam, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang rugi. Ya, jadi Islamnya kita itu adalah keuntungan Bapak Ibu. Ya, keuntungan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya Ustaz, saya teh agama saya Islam, tapi ripuh hirup teh miskin. Untung tidak? Tetap untung Bapak Ibu. Ya, walaupun ketika di dunia hirupnya ripuh, miskin, kalau dia Muslim, untung. Ya, dalam pandangan Allah. Sekarang Bapak Ibu melimpah hartanya di mana-mana. Ya, melimpah harta di mana-mana, tapi bukan Islam, untung rugi. Nah, pilih yang mana? Ya, gitu. Ya, berbahagia. Allah berikan hidayah kepada kita, Allah hadirkan Islam dalam diri kita. Ya, gitu. Jadi ayat ini jelas. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan siapa yang mencari agama selain agama Islam. Kan tegas gitu. Ya, tegas. Ayat surat Al-Imran ayat 85 ini. Jadi nggak perlu kita cari-cari agama yang lain. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, itulah orang-orang yang mereka mendapatkan kerugian. Coba kita ulang. Yang pertama apa? Orang yang melakukan syirik. Yang kedua, mendustakan pertemuan dengan Allah. Yang ketiga, menjadikan setan sebagai wali. Yang keempat, orang yang tidak memeluk Islam. Ya, baik. Ridho tuh Bapak Ibu lamun ayatnya dihapus. Wanianannya. Baik. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terakhir ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Secara umum ya, manusia itu dalam kondisi rugi. Ya, secara umum manusia dalam kondisi rugi. Tapi kata Allah, manusia akan mendapatkan untung. Dia tidak akan rugi kalau dia punya 4 ini. Ya, kalau salah satu saja tidak ada, untung atau rugi? Rugi. Ya, salah satu saja tidak ada, rugi. Makanya ayatnya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ya, huruf sambungnya pakai apa? Pakai wa. Kalau pakai wawu artinya semuanya harus ada. Beda kalau pakai au atau. Nah, kalau atau itu pilihan. Ya, itu pilihan. Apabila manusia mati, manusia meninggal, terputus semuanya kecuali 3. 1, sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh. Pakai atau, berarti boleh pilih salah satu. Tapi kalau 3-3-nya
Wah, itu luar biasa sih Bapak Ibu kan gitu. Ya. Kalau pakai atau pilihan. Tapi kalau pakai wawu semuanya harus ada. Ya. Satu, iman. Kedua, amal soleh. Ketiga, tawasau bil haq, ya, wasiat. Wasiat itu apa artinya? Ya. Jadi wasiat itu, Bapak Ibu, kalau secara bahasa, wasiat itu adalah perjanjian. Ya. Kenapa di sini menggunakan kalimat tawasau? Wasiat, menggunakan kata saling berwasiat. Biasanya orang kalau berwasiat penting atau enggak? Lamun terpenting ngapain juga wasiat? Ya. Seorang ayah misalkan dia berwasiat. Kenapa seorang ayah berwasiat? Karena ini penting. Maka orang yang menerima wasiat itu dia mesti menjalankan dengan sebaik mungkin. Artinya kalau seorang ayah berwasiat, maka seorang anak mesti memiliki perhatian terhadap wasiat ayahnya. Ya. Menunjukkan sesuatu yang penting. Ya, gitu. Maka menggunakan kalimat tawasau, saling berwasiat. Makanya saya lebih senang menerjemahnya dengan tawasau, saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Gitu. Bil haq, dalam kebenaran. Dalam kebenaran itu apa? Dalam kebenaran itu tafsirnya banyak ya. Di antaranya yang dimaksud dengan hak itu adalah Islam. Yang dimaksud dengan hak itu adalah Quran. Gitu. Jadi tawasau bil haq, saling menguatkan dalam mengamalkan Quran. Saling menguatkan dalam mengamalkan Islam. Nah, itu maknanya begitu. Ya. Jadi tawasau bil haq. Kemudian watawa saubi sobri, dan saling menguatkan dalam kesabaran. Ya. Kesabaran dalam apa? Maksud dalam ayat ini saling menguatkan dalam kesabaran itu adalah saling menguatkan untuk sabar dalam melaksanakan amal soleh. Ya. Karena mengamalkan amal soleh perlu sabar tidak? Perlu sabar. Ya, perlu sabar, gitu. Jadi jangan sampai ya pas kita bangun subuh, gitu ya, pas kita mau melaksanakan sholat subuh, kemudian muncul dalam pikiran teh asa bosan sholat subuh wae. Ya, ya. Maka kita perlu bersabar, Bapak Ibu. Ya, kita bersabar untuk sholat subuh setiap hari, kita bersabar untuk ngaji, kita bersabar untuk baca Quran. Sampai kapan? Ya, sampai ruh terpisah dari jasad. Sing sabar, ya, sabar dalam mengerjakan kebaikan. Nah, jadi 4 poin ini yang Allah kecualikan, maka orang yang melakukan 4 hal ini dia akan keluar dari kerugian. Kalau salah satu saja nggak ada, rugi. Ya, 1 iman. Ya, iman. Bapak Ibu punya iman? Punya, makanya hadir ke Masjid Baitul Muttaqin. Ya, kalau nggak punya iman mual hadir. Ya, orang nggak punya iman datang ke direk naon? Ya, gitu. Orang punya iman datang ke masjid, dia sholat, dia ngaji, berarti punya iman. Yang kedua, wa amilus salihat, mengerjakan amal soleh. Ya, nah memang di sini di amilus salihat itu menggunakan bentuk jamak. As-solihat. Ini ada untungnya juga Bapak Ibu. Ya, kenapa ada untungnya? Karena as-solihat di sini tidak menunjukkan semua. Ya. Kan saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini itu pasti semangat ibadahnya itu beda-beda. Ya. Ada yang ahli sholat tapi tara saum. Ya, maksudnya saum yang sunnah ya. Kalau saum yang wajib mah pastilah gitu. Ada yang ahli saum tapi sholat tahajudnya hese. Ya. Ada juga yang sering sodakoh, ya, tapi tahajudnya susah, kan gitu. Nah, di sini Allah menggunakan wa amilus sholihat. Kalaupun tidak semua amal soleh mampu kita lakukan, sok lakukan amal soleh yang bisa kita lakukan.
Kan ada orang yang spesialis sholat sunnah, sholat tahajud nggak pernah dia tinggalkan, ya. Tapi sodakoh sok rada hese, atau misalkan dia tidak punya untuk sodakoh, ya. Nah, ada yang misalkan dia rajin saumna gitu, rajin saumnya teh, ya. Tapi sholat sunnah yang lainnya belum mampu dia jaga gitu. Ya. Jadi kalaupun tidak semua amal soleh itu, minimal ada amal soleh yang kita lakukan, ya. Gitu. Kalaupun semua amal soleh, nah itu luar biasa, ya. Kan jika bapak ibu mah ahli tahajud, ya, ahli saum, ahli sodakoh, ahli ngaji, naon deui atuh, ya. Makanya ima wajah-wajah pisurga, dah ahli semua, ya. Baik, bapak ibu hadirin yang rahimakumullah, ya. Jadi iman, amal saleh, kemudian yang ketiga kita saling menguatkan dalam kebenaran, maksudnya saling menguatkan dalam mengamalkan Al-Quran, saling menguatkan dalam mengamalkan Islam, ya. Kemudian juga watawassaw bisobri, dan saling menguatkan dalam kesabaran. Mudah-mudahan 4 ini harus ada pada diri kita, ya. Terakhir, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisobri. Ada yang menafsirkan maknanya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, ya. Iman itu bagus, amal soleh itu bagus, tapi kalau tidak pernah mengajak kepada kebaikan, tidak pernah melarang kepada kemunkaran, itu pun rugi, ya. Makanya kalau kita ingin untung, ingin bahagia, iman harus ada, amal soleh harus ada, amar ma'ruf nahi munkar amar ma'ruf nahi munkar itu harus kita lakukan, ya, gitu. Jadi soleh teh jangan sendirian, ajak juga yang lain untuk jadi orang yang soleh, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mohon maaf sudah jam 6. Ada omongan? Ini di dalam Al-Quran jadi harta dan anak pada perhiasan dunia, tapi di dalam Al-Quran berbilang, ya dari amun atau ilmu apalukum wala menanggung bilang, wa mayang pada kapulah kamu berpikir. Ini maknanya kan janganlah anak kamu harta kamu buat melalai kepada Allah. Seandainya adalah demikian termasuk orang yang merugi. Nah, kira-kira penjelasan bagaimana? Ya. Innama amwalukum wa aula tadi ayatnya yang pertama? Bukan yang pertama? Oh, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta, anak itu adalah perhiasan dunia. Di sini maksudnya apa? Allah ingin menjelaskan tentang fitrah, ya. Allah ingin menjelaskan tentang fitrah, bahwa harta dan anak itu merupakan perhiasan bagi manusia. Ada seorang suami istri sudah menikah bertahun-tahun belum punya anak, pengen nggak? Pengen. Sudah punya anak 1 pengen nambah 2, sudah punya anak 2 pengen 3. Kenapa? Perhiasan, karena indah, kan begitu, ya. Karena indah, sehingga harta dan anak ini adalah perhiasan bagi manusia karena keindahannya, dan itu adalah fitrah, ya. Allah ingin menjelaskan bahwa fitrah. Siapa di sini, siapa manusia yang tidak senang punya harta? Ya. Siapa manusia yang tidak senang punya keturunan? Ingin menjelaskan fitrah itu. Nah, sedangkan di Al-Munafikun Allah mewanti-wanti. Ingat, biasanya kalau kita sudah senang terhadap sesuatu, kadangkala kesenangan itu melalaikan, gitu, ya. Jadi Allah mengingatkan, ingat, kita kalau senang terhadap sesuatu kadangkala suka melalaikan, ya. Bukan tidak boleh kita memiliki harta, bukan tidak boleh kita memiliki keturunan, tapi jangan sampai kita senang kepada mereka kemudian melalaikan. Karena manusia itu kalau sudah senang terhadap sesuatu seringkali lalai, ya. Contohnya apa Pak? Coba. Orang kalau sudah hobi sesuatu gitu, senang gitu, seringkali lalai.
Ada yang ngasih contoh, musuh, ya, mancing, ya. Ada orang yang hobinya mancing, ya, tapi bukan mancing keributan, gitu. Jadi, ya dia senang, ya silahkan, tapi jangan sampai kemudian terlalaikan, ya. Ti pagi nepi ka sore kieu we, gitu. Ya, azan zuhur, azan asar tidak terdengar. Nah, itu yang jangan sampai begitu. Nah, ayat yang surat Al-Munafikun ayat 9 itu pun Allah mengingatkan, biasanya manusia kalau sudah senang terhadap sesuatu, cinta kepada sesuatu, seringkali dia terlalaikan dari kecintaannya kepada Allah. Makanya la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Kalimatnya la tulhikum dari kata alha yulhi. Imam Fakhrur Razi dalam kitabnya Al-Kabir, beliau menjelaskan seseorang itu kalau mencintai si A, ya, maka dia akan berpaling dari si B. Kalau dia mencintai B, maka dia akan berpaling dari si A. Seringkali begitu, ya. Bapak, ketika Bapak mencintai Siti, tiba-tiba datang Sinta. Misalkan ya, Bapak tuh sudah lama bertahun-tahun mencintai Siti, tiba-tiba datang Sinta. Ya, biasanya ketika mencintai Sinta, Sitinya terlalaikan, gitu maksudnya, ya. Nah, jadi kata Imam Fakhrur Razi, kalau kita mencintai sesuatu, seringkali melupakan atau berpaling dari yang lain. Ya, ketika si A mencintai si B, maka dia akan berpaling dari si C. Ketika si A mencintai si C, maka dia akan berpaling dari si B. Seringkali begitu. Makanya Allah mengingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Kamu cinta sama harta, kamu cinta sama keluarga, tapi ingat, jangan sampai terlalaikan dari Allah. Gitu, ya. Gitu Pak. Allah alam bisawab.